Kemudian secara dimensi mobil ini lebih besar dibandingkan pesaingnya yaitu Nissan Juke. Karena bodinya lebih besar, maka berdampak kepada keluasan kabinnya. Di bagian tengah panel ini ada electronic parking brake dan juga ditemani dengan brake hold. Memanjakan Anda ketika ada di kemacetan seperti ini, Anda tidak perlu lagi menahan rem ataupun memindahkan transmisi ke posisi netral. Karena mobil ini memiliki kilometer yang cukup rendah, yaitu di angka 10 ribuan saja per tahun. Bagaimana jika Honda Brio ditinggikan untuk menyasar pasar crossover? Jadilah seperti ini, Honda HR-V tipe E tahun 2016. Ya, memang mobil ini memiliki basis adalah Honda Brio. Honda Brio yang ditinggikan. Sementara untuk Honda Brio yang dipanjangkan, jadilah Honda Mobilio. Mobil ini diluncurkan yang pertama kali pada tahun 1998 untuk generasi yang pertama. Sayangnya yang generasi pertama itu masih belum secara resmi masuk ke Indonesia, hanya melewati importir umum. Kemudian pada acara pameran IMS tahun 2014 akhir, mobil ini yang generasi keduanya diluncurkan di pameran tersebut, jadilah seperti yang kita review kali ini. Mobil ini adalah Honda HR-V tipe E tahun 2016. Untuk desainnya, Honda berhasil membuat Honda HR-V ini terlihat aerodinamis, jadi melandai di bagian belakang. Kemudian karena mobil ini tuh desainnya modern dan elegan, tidak sama seperti mini SUV pabrikan lain yang terlihat monoton dan juga kaku. Dan secara looks menurut saya masih lebih keren HR-V generasi ini dibandingkan HR-V generasi yang baru. Itu menurut saya, karena selera orang-orang kan berbeda-beda. Kalau menurut Anda gimana? Komen di bawah. Di sektor mesin, mobil ini diperkuat dengan mesin 1500 cc yang mampu menghasilkan tenaga di 118 HP dan torsinya maksimalnya di 145 Nm yang memiliki teknologi iVTEC, kemudian disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT yang memiliki mode manual 7 speed. Lantas bagaimana tentang kehematan serta performa mesin ini? Simak sampai habis. Honda HR-V ini memiliki ground clearance cukup tinggi, yaitu di angka 185 mm. Hal tersebut disebabkan karena velgnya yang berdiameter 17 inci dibalut dengan ban 21555 ring 17. Kemudian secara dimensi mobil ini lebih besar dibandingkan pesaingnya yaitu Nissan Juke. Karena bodinya lebih besar, maka berdampak kepada keluasan kabinnya. Nah, satu lagi keunikan yang dimiliki Honda HR-V adalah handle pintu belakangnya yang menyatu dengan pilar C, jadi membuat seakan-akan mobil ini tuh hanya 2 pintu, tetapi aslinya adalah 4 pintu. Lanjut di bagian belakang, yang paling saya suka adalah siluet bodinya atau guratan bodinya yang menyambung mulai kanan hingga kiri, jadi membentuk jadi satu kesatuan pada mobil ini. Terus di bagian atas ada spoiler yang cukup besar dan juga ada lampu traffic lamp. Kemudian di kacanya sudah menggunakan defogger, jadi menghindari untuk embun di bagian kaca belakang. Kemudian di bagian tengah ada emblem iVTEC karena mesin mobil ini sudah menggunakan teknologi VTEC, dan juga ada emblem Honda HR-V. Overall secara desain tampilan belakangnya cukup modern dan juga elegan. Nah, satu lagi di bagian atas dilengkapi dengan shark fin antena. Jadi antenanya itu berbentuk seperti sirip hiu. Kemudian untuk kapasitas bagasinya secara angka mobil ini di angka 404 liter. Jadi lebih besar 4 liter dibandingkan pesaingnya yaitu Nissan Juke. Kemudian jika Anda masih merasa kurang, bangku belakangnya bisa dilipat secara rata lantai dengan sangat mudah, dan serta di bagian bawah ada kompartemen untuk ban serepnya yang full size serta velgnya yang sama digunakan dengan di keempat roda. Kemudian ada toolkit serta ada
W3K dan juga segitiga pengaman. Nah, untuk interiornya mobil ini terkesan modern karena panel AC-nya yang sudah digital ataupun sudah dioperasikan secara touchscreen. Kemudian dilengkapi dengan fitur-fitur front defogger maupun defogger belakang, ada juga ventilasi AC-nya dan sirkulasi AC, dan juga ada pengaturan untuk climate control yang bisa diatur suhunya. Bergeser sedikit ke kanan, ada engine start stop karena mobil ini sudah menggunakan keyless, dan juga di bagian tengah panel ini ada electronic parking brake dan juga ditemani dengan brake hold. Fitur ini sangat membantu ketika Anda berada di kemacetan. Nah, di sebelah tengah juga ada dua cup holder yang bisa dicabut juga ini, dan ada sebuah armrest yang bisa diatur maju mundurnya, dan di balik armrest tersebut ada penyimpanan yang bisa terbilang cukup dalam. Dan kemudian di setirnya ada dua buah tuas pedal shift yang bisa mengatur gigi secara manual, dan juga di tombol-tombol setirnya ada cruise control untuk fiturnya dan audio switch. Kemudian pengaturannya yang sudah dilengkapi dengan tilt maupun teleskopik, membuat posisi berkendara di mobil ini sangat ergonomis. Nah, untuk panel instrumennya sama yang digunakan di Honda Jazz. Namun pada Honda HR-V ini ada satu buah lingkaran, jadi satu buah LED yang melingkar pada speedometernya yang berganti ketika Anda berkendara eco maupun sport. Nah, untuk materialnya bisa dibilang mewah karena di dual trimnya dilapisi dengan fabrik hingga bagian tengah, dan juga dashboardnya yang sudah soft touch. Kemudian di bagian atas ada kaca yang dilengkapi dengan lampu juga. Di kiri juga ada lampunya. Nah, overall desain mobil ini modern dan juga elegan. Lanjut di bagian belakang, Honda HR-V ini selalu mengagumkan karena kelegaan kabinnya yang sangat lega, dan kakinya ini bisa masuk ke bawah jok depan. Jadi paha juga tersangga dengan baik, dan legroomnya tersisa 2 jengkalan hampir, dan juga headroomnya ini tersisa setengah jengkal lah, wajar karena desain mobil ini melandai ke belakang. Kemudian duduknya juga cukup nyaman karena ada armrest di bagian tengah, jadi bisa menyangga tangan Anda secara nyaman dan juga proper. Kemudian di bagian kanan ada cup holdernya, dan materialnya yang mewah di bagian depan berlanjut hingga ke bagian belakang. Jadi fabrik menutupi atau melapisi door trimnya hingga ke panel tengah. Jadi semua yang tersentuh oleh badan kita masih mendapatkan material yang mewah. Fitur yang paling saya suka di mobil ini ada dua. Yang pertama adalah brake hold atau auto hold. Fitur ini memudahkan atau memanjakan Anda ketika ada di kemacetan seperti ini. Anda tidak perlu lagi menahan rem ataupun memindahkan transmisi ke posisi netral. Lanjut ke fitur yang kedua, yaitu cruise control. Kalau yang tadi yang brake hold ataupun auto hold berfungsi ketika jalanan macet, kalau fitur yang satu ini berfungsi ketika Anda berada di jalanan yang kosong ataupun di rute tol. Karena fitur ini tuh membantu Anda tidak usah menahan gas pada kecepatan tertentu. Serta untuk posisi pengemudinya, mobil ini sangat ergonomis karena memiliki pengaturan setir tilt maupun teleskopik, membuatnya posisi berkendaranya ergonomis di tinggi badan berapa pun. Kemudian soal tenaga, mobil ini tidak bisa dikatakan pelan, apalagi di mobil ini sudah dilengkapi dengan pedal shift, jadi Anda bisa berpindah gigi secara manual, membuat experience berkendaranya semakin asik. Mengenai bahan bakar, mobil ini bermesin 1500 cc yang hampir sama dengan Honda Jazz yang memiliki angka di 14-an km per liter untuk rute dalam kota dan 17 km untuk rute tol. Angka tersebut cukup irit karena mengingat mobil ini bodinya yang tidak kecil.
Begitulah impresi singkat kami mengenai Honda HR-V tipe E tahun 2016 ini. Bagaimana menurut Anda? Masih sangat layak bukan mobil ini dimiliki di tahun 2023? Menurut kami masih layak karena mengingat mobil ini adalah rajanya compact SUV di tahunnya yang memiliki ground clearance yang tinggi dan juga bahan bakarnya yang irit serta fun to drive karena memiliki pedal shift. Bagi Anda yang berminat, mobil ini dijual di Juli Mobil dengan harga yang menarik yaitu di angka 200 juta saja dan bisa dengan DP minim. Karena mobil ini memiliki kilometer yang cukup rendah yaitu di angka 10 ribuan saja per tahun, dan yang pastinya mobil ini bukan bekas banjir, bukan bekas tabrak, odometernya sesuai, dan yang pastinya bergaransi dari kami. Juli Mobil, tetap terpercaya.